Oke, salam jumpa dengan TPTJ Silin Papua, channel yang miskin unsur hara. Videonya panjang-panjang, jadi orang malas nonton, tapi tidak apa-apa. Setidak-tidaknya saya bisa menyimpan data dalam bentuk video yang bisa tersimpan selama-lamanya di YouTube. Karena kalau tidak dibeginikan, divideokan dan diupload, saya bisa lupa. Jadi sengaja ini dibuat hitam putih, menggambarkan ya kondisi channel ini. Kita akan bincang-bincang santai terkait dengan pembangunan persemaian silvikultur intensif. Ada beberapa hal yang perlu saya bahas. Pertama, adanya pertanyaan, kenapa persemaian silvikultur intensif dibuat dalam bentuk blok-blok? Kenapa tidak satu, tanpa harus dibuat blok-blok yang berbeda-beda? Kedua, ada muncul pertanyaan, kenapa persentase kematian bibit di persemaian silvikultur intensif besar, bisa 40 bahkan 50%? Nanti saya akan jelaskan. Sebelum saya menjelaskan kedua hal tadi, saya akan beri gambaran terlebih dahulu. Apa yang mendasari rancang bangun persemaian? Jadi rancang bangun persemaian bukan dibuat atas dasar kemauan manajemen, bukan dibuat atas dasar kemauan bos, bukan dibuat atas dasar kemauan kita atau saya. Maksudnya begini, kita tidak bisa membangun persemaian semaunya saja. Misalnya, karena perusahaannya besar dan kaya, saya akan bangun persemaian yang besar, mewah. Apakah seperti itu? Rasanya tidak. Kedua, seandainya perusahaannya kecil dan tidak kaya, muncul kalimat, saya akan bangun persemaian kecil, murah, kecil juga biaya. Apakah seperti itu? Juga tidak. Atau keinginan sendiri atas dasar pikiran saja, saya mau membangun persemaian kecil dan mewah, atau saya mau membangun persemaian besar dengan alat apa adanya. Apakah itu dasarnya? Tidak. Jadi untuk membangun sebuah persemaian yang harus kita perhatikan adalah berapa target tanam kita di lapangan. Jadi itu dasarnya. Kalau sudah dapat target tanam di lapangan, misalnya target tanam kita dapatkan per tahun. Per tahun 10.000 atau 100.000 bibit per tahun. Setelah dapat target tanam per tahun, kita bagi dengan bulan efektif kerja dalam 1 tahun. Kalau biasanya saya ambil 10 bulan, jadi 10.000 atau 100.000 dibagi
10 adalah 10.000 per bulan. Itulah target tanam per bulan. Nah, dengan dasar target tanam per bulan ini baru kita tarik mundur untuk merancang persemaian nantinya. Jadi itu. Jadi nggak bisa kita bangun persemaian ada luasan setengah hektar ya sudah bangun persemaian dengan luasan setengah hektar tersebut. Tidak bisa. Dasarnya adalah target tanam. Target tanam per tahun dibagi bulan efektif kerja dalam 1 tahun, dapatlah target tanam per bulan. Dari situ baru kita merancang persemaian. Jika kita lakukan ini, maka akan kita dapatkan persemaian yang efektif dan efisien, tepat guna, tepat sasaran, tidak lebih dan tidak kurang. Itu. Jadi begitu cara merancang persemaian yang tepat. Persemaian bukan hanya persemaian silvikultur intensif saja. Persemaian apapun, sistem apapun yang terkait dengan pembuatan tanaman hutan alam. Jadi begitu, itu yang mendasar. Baru kita masuk penjelasan kedua. Kenapa persemaian silvikultur intensif dibuat dalam bentuk blok-blok yang berbeda? Seruput kopi dulu. Baik, kita lanjut. Kenapa persemaian silvikultur intensif dibuat dalam bentuk blok-blok yang berbeda? Ada blok penyungkupan dengan naungan 75%, ada blok penyapian dengan naungan 50%, ada blok pengerasan dengan naungan 25%, dan ada blok open area dengan naungan 0%. Pertanyaannya, apakah ini sebenarnya berlaku untuk persemaian silvikultur intensif saja? Tidak. Ini berlaku untuk semua persemaian di hutan alam. Sistem apapun seharusnya menerapkan ini. Karena ini sebuah perlakuan, bukan gaya, tapi perlakuan bibit. Blok-blok perlakuan. Jadi begitu. Jadi untuk menjelaskan ini saya akan coba kalimat menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa bahasa keren ini? Analogi. Kita analogikan. Jadi kita analogikan ini di laka lantas lah. Kebetulan saya habis kecelakaan motor, jatuh 2 minggu tidak kerja. Jadi saya analogikan ke kecelakaan lalu lintas. Kita tahu kalau ada kecelakaan lalu lintas dan misalnya cukup parah, yang kecelakaan ini akan dibawa ke rumah sakit. Kemana di rumah sakit? Akan dimasukkan di IGD, instalasi gawat darurat. IGD ini adalah ruangan khusus penanganan pertama. Di situ ada tirai, ada tempat tidur, pasien diletakkan di situ dan ditangani oleh semua dokter yang terkait dengan pasien tadi. Kalau kecelakaan, ada luka dan lain sebagainya, ada dokter lagi. Penyakit dalam mungkin ada pengaruhnya, ada dokter lagi sendiri dan dibantu oleh perawat-perawat. Nah, di sini tujuan dari penanganan di IGD ini tadi adalah untuk memastikan pasien tersebut selamat. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi selamat dalam artian terhindar dari kematian kasarnya. Semoga kecelakaan tidak terjadi dan semua aman. Jadi pada saat penanganan di IGD, pasien
diperlakukan maksimal oleh dokter, perawat, dan lain-lain sampai pasien tersebut selamat, aman dari titik kritisnya, selamat. Nah, barulah pasien akan dipindahkan ke ruangan. Ruangan ini bisa bangsal, bisa ruangan kamar VIP atau VVIP, itu tergantung dari kemampuan. Nah, kita kembali ke persemaian. Tim pencarian bibit akan mencari bibit di hutan. Dalam proses pencarian, bibit baik dari biji, buah, atau cabutan atau anak-anak akan diambil dari posisi pertama di hutan. Kalau cabutan akan dicabut. Jadi kita telah mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Artinya apa? Stres bibit tersebut sangat tinggi, belum lagi proses mobilisasi ke persemaian. Artinya apa? Ya sama dengan laka lantas tadi, kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit, masuk IGD. Jadi bibit dibawa ke persemaian, masuklah ke blok 75% blok penyungkupan. Jadi perlakuan bibit di sini apa? Bibit disungkup, intensif diperlakukan agar bibit tersebut pasti hidup. Artinya tujuan sini hanya memastikan bibit tersebut mampu hidup kembali mengarah ke normal. Sama, IGD memastikan pasien selamat dari dapat melewati masa-masa sangat kritisnya, sehingga baru bisa dipindahkan. Persemaian juga disungkup, memastikan bibit tersebut hidup. Nah, setelah 1 bulanan sungkup dibuka, ada yang mati dan ada yang hidup, biasanya banyak hidup. Artinya masa kritis bibit sudah terlewati, tinggal penormalan. Jadi itu untuk bibit di blok 75%, analoginya ke pasien yang masuk IGD. Nah, setelah pasien di IGD sudah aman, sudah dinyatakan melewati masa kritis dan sudah sadar, pasien akan dibawa ke ruangan. Sama dengan bibit, setelah aman di 75% dinyatakan hidup, bibit tersebut akan dimutasikan ke blok penyapian atau blok 50%. Kalau begitu kita bahas bibit di blok 50% dengan analogi yang sama. Setelah pasien masuk ke ruangan, artinya sudah bebas dari IGD. Nah, di sini perlakuan tidak seagresif, seintensif di IGD tadi. Artinya pasien sudah mulai bisa berinteraksi, sudah masuk di kamar atau bangsal. Nah, tinggal proses penormalan. Penormalan dalam artian penyembuhan. Berapa lama di sini tergantung, menyesuaikan dengan tingkat parahnya kecelakaan tersebut dan tergantung dari dokter. Bibit di persemaian di blok 50%. Nah, ini bibitnya sama seperti di pasien dalam ruangan tadi. Diperlakukan tetap intensif, tapi tidak seagresif perlakuan di blok 75% tadi. Jadi di blok penyapian adalah usaha untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dari tinggi, helai daun, dan kekompakan media dengan perlakuan-perlakuan yang diperlukan oleh bibit. Penambahan intensitas cahaya sudah 50%, sebelumnya hanya 25%. Waktu yang dibutuhkan di situ berapa lama untuk meningkatkan kekompakan media, menambah jumlah helai daun, dan menambah tinggi dari bibit tersebut. Setelah bibit dinyatakan sudah siap untuk dimutasikan, baru dimutasikan ke blok
pengerasan atau blok 25%. Kita analogikan kembali. Setelah beberapa lama di ruangan, pasien akan dinyatakan mendekati sembuh oleh dokter dan siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Apa itu? Pasien sudah diperbolehkan pulang, tapi rawat jalan. Nah, sama. Jadi begitu. Jadi pasien tersebut sudah dinyatakan mendekati kesembuhan, mendekati sembuh, cuman perlu rawat jalan. Bisa pulang ke rumah, tapi harus rutin sampai dokter nyatakan memang betul-betul tidak perlu lagi pengobatan. Sama, setelah bibit di blok penyapian sudah siap dimutasikan ke blok pengerasan atau blok 25%. Nah, di sini bibit sebenarnya sama dengan rawat jalan tadi. Bibit tidak ada perlakuan-perlakuan yang khusus, hanya penyiraman, mungkin peningkatan kualitas dengan cara apa, penambahan media, penambahan nutrisi dan lain sebagainya. Nah, di sini pertumbuhan tanaman akan lebih maksimal dibanding blok sebelumnya. Kenapa? Intensitas cahaya sudah hampir 100%, sudah 75%, sehingga proses fotosintesis pada tanaman berjalan mendekati sangat normal. Kekompakan media akan mendekati 100%. Pertambahan tinggi sudah mendekati 40-50 cm. Jumlah helai daun sudah cukup dengan persentase keseimbangan antara tinggi dengan tajuk. Nah, di sini hanya perlu perawatan-perawatan dalam bentuk penambahan nutrisi dan penyiraman. Tentu seleksi akan berjalan di tiap bloknya. Seleksi bibit terbaik akan mengikuti. Nah, itulah sama seperti pasien yang rawat jalan, tapi harus tetap dikontrol oleh dokter. Makanya perlu mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali kembali ke dokter untuk diskusi masalah pengobatan. Diskusi dan pengobatan. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, kita analogikan ke laka lantas lagi. Setelah rawat jalan mungkin 1 atau 2 bulan, nanti akan ada pernyataan dari dokter bahwasanya pasien tersebut sudah sembuh total. Silakan pulang, tidak perlu kembali. Tapi untuk awalnya 1 mingguan ya kerja ringan dengan dulu. Setelah 1 mingguan baru kerja seperti biasa. Sama dengan bibit di 25%. Setelah semua komponen bibit tercukupi, ketinggian sudah mendekati 40-50 cm, jumlah helai daun sudah maksimal, batang sudah kokoh, kekompakan media sudah sangat mendekati 100%, bibit dinyatakan siap tanam. Kita mutasikan ke open area, tidak perlu lama, hanya untuk adaptasi saja, 1 mingguan, sama dengan pasien. Tidak usah kembali lagi ke rumah sakit, sudah sembuh, tapi dalam 1 minggu ke depan, si pasien tidak boleh langsung kerja keras, beradaptasi dulu dengan pekerjaannya, baru setelah itu bekerja seperti biasa. Sama bibit, diadaptasikan di blok open area 1 mingguan, setelah 1 mingguan baru di drop ke lapangan untuk ditanam. Jadi itu gambarannya. Kenapa pentingnya blok-blok dalam persemaian. Blok penyungkupan atau blok dengan naungan 75%, intensitas cahaya matahari hanya masuk 25%. Lalu blok penyapian, naungan 50%, intensitas cahaya matahari masuk 50% juga. Di blok pengerasan, naungan 25%, intensitas cahaya matahari sudah masuk 75%, dan di open area 1 mingguan saja, naungan 0%, intensitas cahaya matahari sudah 100%. Jadi itu pergerakan bibit atas dasar perlakuan-perlakuan dalam blok. Jadi begitu analoginya ke laka lantas tadi untuk menjelaskan apa sih gunanya blok-blok perlakuan dalam
persemaian silvikultur intensif. Harapannya jika ini dipahami, ya dapat dijadikan acuan bahwasanya persemaian, apalagi yang terkait dengan bidang kehutanan dan hutan alam, itu sama. Kriteria bibit siap tanamnya sebenarnya harus sama. Artinya apa? Persemaiannya sama. Itu saja. Kriteria bibit siap tanam sama, misalnya kompak media sudah 100%, ketinggian sudah mendekati 50 cm, jumlah helai daun mungkin sudah 15, 20 sampai 30 helai, batang sudah kokoh. Artinya apa? Untuk mendapatkan bibit siap tanam berapa umurnya? Kalau di persemaian silin atau silvikultur intensif misalnya 6 sampai 7 bulan, ya di sistem lain pun harusnya sama, juga 6 atau 7 bulan. Kenapa? Karena jenisnya sama, jenis hutan alam. Saya kira itu untuk penjelasan mengenai kenapa persemaian dibuat dalam bentuk blok-blok. Blok ini adalah blok-blok perlakuan. Beda perlakuan di 75% atau penyukupan dengan blok 50% atau penyapian. Beda lagi dengan perlakuan di blok pengerasan atau blok 25%, dan beda perlakuan di blok open area atau blok 0%. Sama dengan laka lantas, beda perlakuan di IGD dengan di ruangan, di VIP, bangsal atau apa. Beda juga dengan perlakuan di waktu rawat jalan. Beda lagi dengan perlakuan waktu adaptasi ke dunia kerjanya 1 mingguan dan silakan kerja. Jadi itu gambaran. Semoga dimengerti. Yang belakang ini jalan biasa saja lah. Semoga dimengerti, dipahami. Bukan maksud mengajari, hanya berbagi informasi. Kalau dikira betul ya digunakan, diambil. Kalau salah nggak usah diikuti. Yang penting santai. Menurut saya itu benar, belum tentu menurut orang lain. Tapi intinya itu, bagaimana kita memperlakukan bibit sehingga siap tanam dalam bentuk persemaian dengan blok-blok. Bentuk blok-blok ini didapat bukan sekonyong-konyong buat blok, ada dasarnya target tanam per tahun, dapat per bulan. Dari per bulan ini kita bisa merancang persemaian dalam bentuk blok-blok perlakuan. Blok-blok perlakuan ini ada dasarnya, salah satunya adalah umur bibit. Umur bibit untuk hutan alam, menurut pengalaman kami 6-7 bulan, dan perlakuan di blok 75% itu 2 bulan, di 53 bulan, di 25% 2 bulan, dan di open area 1 mingguan. Itu juga ada yang mendasarinya. Yang mendasarinya apa? Ya kebutuhan bibit tersebut. Pada umur 0 sampai 2 bulan dia perlu apa? Apakah cahayanya sudah bisa 100%? Pastinya tidak, makanya muncullah naungan 75%. Di 50% atau blok penyapian, kenapa ditambah intensitas cahaya? Kenapa? Karena bibit sudah mulai melakukan proses fisiologi tanaman, meskipun belum maksimal, tapi belum bisa kena intensitas cahaya full. Makanya meningkat dari 25% menjadi 50%. Proses fotosintesis jalan. Kalau seandainya tetap 25%, takutnya bibit tersebut daunnya kuning karena kurang cahaya matahari. Makanya dinaikkan jadi 50%. Setelah di sini, kalau terlalu lama juga salah, karena bibit harus meningkatkan proses-proses fisiologinya, perlu penambahan cahaya, masuklah di blok pengerasan. Cahaya matahari sudah 75%. Jadi itu semua itu ada analisanya. Jadi nggak sembarangan. Sampai ke open area, apa gunanya? Ya untuk adaptasi saja. Kenapa hanya 1 minggu? Kalau 1 bulan hangus itu bibit, 1 mingguan saja. Kenapa? Pada saat ditanam lapangan, pastilah dalam jalur. Nggak sepenuhnya terbuka. Hanya berbentuk jalur, adalah bayang-bayang sehingga tanah di sana tetap lembab. Tapi kalau terbuka penuh, takutnya bibitnya hangus. Saya kira itu.
bahasan untuk blok-blok perlakuan saya kira cukup. Nanti kita akan bahas terkait dengan kenapa umur bibit untuk jenis hutan alam kami dapatkan 6 atau 7 bulan. Itu kita akan bahas. Lalu kenapa persentase kematian bibit di persemaian silvicultur intensif besar, katanya 40-50%. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Terima kasih lagi, semoga bermanfaat. Panjang, semoga ada yang mau